kuncinya. Pertama, zaman harus kholwat. Ya tadi kholwat itu nyepi dirinya, bukan jasadnya ya. Selama 40 hari. Waduh, mestinya 40 hari. Ora pitung dina, Mas. 40 hari hati sampean kudu mantang bahwa segala sesuatu itu enggak ada hanya selainnya, hanya adanya Allah selama 40 hari. Sampai kudu keluar. Ora woneh yang kerja. Kerja bisa sambil kerja semuanya Kerja kaitkan dengan Allah, Bisa gagal. kaitkan dengan Allah, kenali perbuatannya Allah. Yang kedua, sampai jaga makanan yang halal selama 40 hari itu. Nah, Halal. Nggak bisa ini ketika sampai dalam kholwat makan barang-barang haram, apalagi subhat, apalagi haram. Barang yang halal atau iban, bener-bener yang halal menurut syariat. Ini caranya ini di Su'ul Basirah ini. Tapi menjalankan ini tanpa menjalankan ini bisa nggak? Bisa, tapi baru latihan. Makanya tahapnya itu kayak gitu. Kalau pengen dipindah ke Ainul Basirah, ke alam mukasyafah, lakukan ini. Kholwat, halalan, thayyiban, makan yang halal. Yang ketiga, ini ada 3 sebetulnya. Yang ketiga apa? Kholwat 40 hari ini dibagi jadi 2. Satu siang, walaupun sekali sampai ada waktu tersendiri untuk mengaitkan segala sesuatu dengan makhluknya nggak ada. Misalkan sampai sendirian, iki saya nenggur Allah, sing ngei napas ini juga Allah, detak jantung juga, pokoknya Allah semua, walaupun hanya seketika. Malam pun juga, siang malam, walaupun minimal sekali, syukur bisa momen itu ada 2, 3, sampai 4 kali lebih bagus. Itu yang namanya kholwat. Tapi itu dilaksanakan selama 4 bulan. Yang kedua, halalan thayyiban, makan yang halal. Jadi bagaimana kita mau ibaratnya lari kencang motor itu kalau diisi minyak tanah ya kan, harus yang premium atau pertamax malah lebih bagus. Yang halal, yang thayyiban. Terus yang terakhir adalah fasjud. Wa minal laili fasjud. Fasabbihu lahu lailan tawilan. Lakukan sholat malam selama 40 sholat malam ya, sambil ini dijalankan masuk. selama 40 hari. Kuncinya ini kholwat, makan halal dan bagus, fasjud, sholat tahajud selama 40 hari. Ya segala sesuatu itu perlu pengorbanan, enggak setuju-setuju. Dan melakukan ini pun harus ijazah. Ujuk-ujuk melakoni. Kalau udah siap ayo. Intinya aja itu deh. Kita latihan dari Gusti Allah. Kan ekstrim itu. Latihannya bukan sebenarnya. Latihan Su'ul Basirah. Latihan dulu. Nanti kalau udah siap jalanin ini ijazah. Nanti sahabat akan dibukakan Allah di Ainul Basirah, bahkan di Haqqul Basirah. Kalau itu kau fana'u dzikir. Kalau kau fana'u dzikir ya jangan tanya lagi. Fana'u dzikir aja masih dibagi jadi 3 tingkatannya. Mahfud itu yang terjaga. Yang kedua maksum, yang ketiga adalah baqo. Ya tingkatannya banyak. Itulah jangankan ke fana'u dzikir. Ke zikir yang syariat aja la ilaha illallah kita jarang-jarang kalau nggak ada tahlilan. Iya nggak? Iya. Itu padahal zikirnya badan. Nah, jadi mudah-mudahan ini dari elemen-elemen yang saya sampaikan ini aja sebagai makrifatul ilmu. Buahnya pertama sampean paham dulu. Misalkan nggak paham, nggak apa-apa. Nanti Allah sendiri yang paham kan. Sampai nyari ini ibaratnya berguru secara langsung nyari langka bener yang akan ini, karena apa? Resikonya juga berat. Apa resikonya? Ketika orang membuka ilmu ketuhanan atau sirullah, umurnya akan dikurangi. Saya juga dikurangi ya nggak apa-apa ibaratnya. Resikonya di situ. Tapi hal semacam itu
Nggak usah sampean pikirin, kalau sampean kan dikasih, bukan sampean yang ngebuka, ya kan? Dan semakin cepat sebetulnya kan semakin baik kalau orang yang benar ya sebetulnya. Terus yang kedua, ketika belajar ilmu gini ya udah wukuf qalbi, logika kita tanggalkan, jangan pakai logika. Ibarat nanti jadi kalau jangankan kok duit godong itu loh, kalau sudah mukasafah jadi duit, tapi itu masih makhluk, awalnya masih jauh. Ibarat ucapnya itu sabdo dadi. Sama apa nggak lihat contoh banyak yai sepuh para masa yang nggak kerja itu perusahaannya banyak, duit datang sendiri, apa datang sendiri. Ya contoh saja yang kecil ini, saya nggak beli rokok ini, beli Masudin. Ini tajrid yang tadi dibahas, syahwat yang tersembunyi. Tapi sampai jangan pernah merekayasa. Ditemukan Allah di mana, dia udah nikmatin aja dulu. Nah, saran saya untuk menjaga ini dikit-dikit sampean belajar sholat daim. Akan berhubungan dengan sirul asror ini. Kalau udah bisa nanti yang nata sendiri kehidupan sampean Allah. Hamba itu sudah ada. Jadi yang berperan semuanya Allah, artinya hamba sudah nggak berperan, sudah nggak ada kan, nggak ada perannya. Baik buruknya sudah serahin semuanya sama Allah. Jadi dikit demi dikit. Makanya ketika nanti akan saya buka lagi, nanti saya tambah bingung. Jadi gini, contoh kecil aja nih. Ketika kita mau ngerokok kan nyalain api, tetap korek kan nyala. Sama ditanya api datangnya dari mana? Api datangnya dari mana? Jadi korek, dilihat mana koreknya nggak ada api. Adanya cuma gas, baterai sama roda, ya kan? Apinya datang dari mana? Itu aja kita belum menjangkau. Yang kedua, apinya kan mati hilang, terus apinya larinya kemana? Ya nggak jauh dong. Sebetulnya ya di situ aja, cuma kita nggak ngelihat. Itu yang harus kita cari. Carilah ibaratnya sesuai angin lah. Gali kangkung kayak gitu. Tapai kuntul mabul. Itu kan filosofi yang bahasa majasi yang harus kita ungkap. Karena betapa masih ketertinggalan kita untuk mengejar ilmu tauhid di situ. Ini nanti akan selalu kebahas, akan berkesinambungan dalam hal apapun. Saya kan sering nyontohin dalam sholat, di zakat, di syahadat pun salah. Coba deh kita flashback sedikit. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kapan bersaksinya? Kalau kita melihat dari kacamata syariat, jelas kita bohong. Belum melihat Allah udah bersaksi, ya kan? Tapi kalau kita melihat Alastu birabbikum, apakah engkau enggak mengakui aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, ya Allah benar, panjenengan Tuhan. Saya itu di alam roh. Asyhadu ya benar, saya sudah bersaksi. Tapi roh yang bersaksi, bukan jasad. Nah, kita bisa mengakui roh yang bersaksi apa? Kalau kita kaitkan. Namanya sholat daim. Kalau kita kenal perbuatannya Allah, kalau kita kholwat. Jadi intinya sholat daim itu, tapi itu masih ada satu tahapan lagi. Kaitkan, kenali perbuatan Allah, kholwat. Yang kholwat bukan jasadnya ya. Yang kholwat adalah dirinya atau hatinya. Boleh kita nyampur di keramaian, tepung rame istilahnya. Gitu. Nah, nanti bisa kita pelajari lebih dalam seiring berjalannya pembahasan di Al-Hikam ini. Makanya ya biar untuk rodo akeh udah kita tambahin aja jam tayangnya. Cukup ya, nanti kita sambung dalam non formal karena ya ketepatan waktu kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, kita pungkasi dulu atau kita akhiri dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan makhluk tak apa-apa, sampai bisa ngambil hikmah, ngambil manfaat, Allah yang paham kan. Allah intinya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.